Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus shalihin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahu 'azim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wa intifa' wa ifadah wa istifadah wa hatta 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a al-huda wa jalal al-khairi bidika wa jilla wa mardati wa qurbi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati ajma'in wa ila hadratin ma'rifatil bidat wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa man yu'minu ala nashri hadzal kitab min asatidina wa asatidatil masyayikhina wa masyayikhina بأن الله تعالى ينفعنا بعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Ikhwan, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita memanjatkan segala syukur kita kehadirat Allah atas limpahan nikmat, atas limpahan karunia, atas limpahan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga malam hari ini sama-sama kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan bergembira, telah melewati bulan Ramadan. Gembiranya karena telah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salah satu fardu, salah satu syariat dalam agama kita, yaitu puasa di bulan Ramadan. Jadi gembiranya bukan karena gak puasa lagi. Alhamdulillah gembira gak puasa lagi. Gembiranya karena alhamdulillah dikasih kemampuan oleh Allah secara zahir. Urusan pahala dan batin itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir alhamdulillah dikasih mampu melaksanakan ibadah Ramadan dengan siangnya, dengan qiyamnya. Karena kadang-kadang kenapa gembira? Kita gembira Ramadan juga lewat. Udah kayak sesuatu yang mengaikannya di Ramadan. Ya, gembiranya setelah melakukan kewajiban yang difardukan kepada kita, sudah gembira. Ya, jadi karena itulah gembiranya kita di bulan Syawal, dan mudah-mudahan di bulan Syawal ini masih berlanjut ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, dari puasanya, dari qiyamul lailnya, dari tilawah Al-Qur'annya, dari sedekahnya, dari zikirnya dan yang lainnya. Di antara tanda kebahagiaan seseorang, cukuplah kata Rasulullah, bahagianya seseorang ukurannya apa? Hati yang senantiasa bersyukur. Cukuplah bahagianya seseorang itu ketika dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang gampang syukur, hati yang gampang terima kasih, hati yang alhamdulillah ketemu kritik lagi. Martabatnya belum. Alhamdulillah. Gampang bersyukur, gampang berterima kasih, walhasil gampang gembira. Gak nyari yang gak ada,
tidak mencari yang belum ada. Yang belum ada Pak, biarin aja kita tungguin. Ya, dari liwatnya, dari ingkungnya, ya. Yang ada sudah cukup bersyukur itu. Ya. Karena orang yang gampang bersyukur itu kan orang yang gampang puas. Ya. Orang yang gampang puas. Ketika seseorang merasa sudah puas, itulah gembira. Kan gitu. Ya. Maka kata Rasulullah, cukuplah seseorang itu dibahagiakan atau bahagia ketika Allah anugerahkan kepada hati dianugerahkan kepada seseorang hati yang gampang bersyukur. Lawannya apa? Hati yang sulit untuk bersyukur, gak gampang puas. Ya. Selalu mencari ada keripik, kok putih sih, biasanya ada yang merahnya. Ya. Begitu tuh. Ya. Kok kopi sih, terus. Kok bajunya segini sih, kok begini, gak puas-puas, gak bisa syukur, gak sulit merasa cukup, jauh dari bahagia, jauh dari bahagia. Kita sama ya Allah, mudahkan cara bahagia saya, ya kan? Mudahkan cara bahagia. Yang kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cukuplah bahagianya orang itu ukurannya adalah dianugerahkan oleh Allah lisan yang gampang berzikir. Lisan yang gampang berzikir, terus-terusan dikumpul, terus-terusan alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, terus begitu. Kenapa? Karena banyak petaka itu muncul dari kata. Banyaknya bencana muncul dari ucapan. Buat kecil punya mulu, dari ganti yang kecil. Nanti biar aman. Banyak petaka yang muncul dari kata, banyak bencana yang muncul dari ucapan, banyak musibah yang terlahir sebab lisan. Dosa itu yang enteng banget yang dari lisan. Pakai ongkos enggak, di pojokan kantor ngomongin orang, dosa. Enggak lah, cuma isi waktu doang. Iya, masalahnya sambil gibah kan gitu. Lisan, ya. Lisan mudah sekali, ya, mencaci, memaki dan yang lainnya lisan, ya. Bahkan gara-gara kita salah ngomong, kita ribut sama orang. Maka anugerah Allah adalah ketika lisan, ya, Allah anugerahkan kepada kita lisan yang gampang dikumpulkan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Karena ada orang-orang yang mulutnya nggak bisa diam. Ya. Kalau agak lemes gitu ya, apa namanya? Kalau nggak banyak ngomong tuh, aduh gimana? Maka disalurkan dengan banyak zikir ini, banyak zikir. Kalau kita ngomong kadang sejam 2 jam udah gimana ya? Ada orang yang ngomong 5 jam ngobrol dari Isya sampai menjelang subuh. Wah, apa aja dia omongin? Ada yang lewat dia omongin apa-apa. Maka jadi banyak saja zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Biar lisan, biar mulut kita enggak lihat. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, bahagia, cukuplah bagi orang itu dengan dianugerahkan jasad, ya, dianugerahkan badan yang tahan terhadap ujian, yakni badan yang bisa dibawa sabar, ya. Badan yang bisa dibawa, ya, tubuh yang bisa dibawa sabar. Kamu gitu, ya. Jalan kaki juga kuat aja, ya. Ada motor jalan kaki, naik angkot pulas aja itu, ya. Ya, nggak perlu badan ini kok enak banget, nggak usah hotel berbintang, kita cukup datang ke majlis pulas. Sabar begitu. Alhamdulillah. Orang tuh nyari pulas tidur tuh payah loh. Payah orang jadi pulas tidur mah gampang. Coba tanya dokter, di antara obat yang laku itu adalah obat tidur. Sekarang ini lah kita nggak pakai obat tidur. Ustaz baru alhamdulillahirabbil alamin bas tidur. Khotbah khotib baru ngomong usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, udah seperti hidung
di malam bulan purnama bak tidur. Aduh, ini hadis gak beres, gak ngomong apa-apa ya. Bukan hadisnya gak beres, ente yang mau sampai akhir. Gampang-gampang saja ya. Tubuhnya gampang, dikasih makannya gampang ya. Dikasih sakit gampang ya. Jadi kasih syukur, gampang syukur, hati gampang syukur, lisannya gampang sedikit, badan yang sabar. Karena sering kita sampaikan bahwa jangan pernah berharap kita menjalani hidup ini satu model ya. Jangan pernah berharap satu keadaan saja. Kalau sukses terus, kalau dagangan laku terus buburnya. Ada kalanya, baru juga datang. Ada kalanya naik dan turun. Badan kita ada sehat, ada sakit. Ya. Dompet ada kalanya, telur ada kalanya, tipis. Istri ada kalanya, nyenengin ada kalanya. Tuh, bukan saya ngomong. Kan begitu ya, anak juga begitu. Ada masanya lucu, ada masanya gemesin, ada masa-masanya juga. Ya, yang pernah berharap hidup satu terus. Kita belajar juga gitu kok, ngajar juga gitu kok. Ada kalanya lagi enak-enak, ada kalanya kok susah banget nih masuk begitu. Ya, gitu. Ada kalanya kita punya, ada kalanya tidak punya. Udah begitu. Tinggal syukur dan sabar berganti mengisi kita bahagia. Dapat iman banyak, enak, cukup. Dikasih musibah, bala, ujian oleh Allah, sabar, maka semua jadi kebaikan. Dan insya Allah kita akan bulan ini pertemuan yang pertama. Kita mengerjakan nakobalullah inna walikum siang wa siamako jalan Allah ya bil aidina wal faizin. Mudah-mudahan kita semua diberhasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah di bulan Ramadan kita. Dan kemudian Allah hapuskan semua dosa-dosa kita lah. Kita masih sadar dosa kita banyak, maksiat banyak, kita membalapan antara kebaikan dan keburukan. Mudah-mudahan kebaikannya ditetapkan oleh Allah, tidak menguap, tidak hilang, keburukannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun sedikit kebaikan kita tapi saingannya kecil. Biar kebaikan kita sedikit, pahala kita sedikit, tapi saingannya kecil. Apa saingannya? Kan keburukan. Kan gitu. Kan ditimbang loh. Ya Allah, ternyata ibadahnya sedikit. Ya. Sholat fardu doang, ngaji malam Selasa doang, sekali itu juga. Ya, 2 minggu sekali itu juga ya. Masa gitu. Sedekah ya sedikit hanya. Tapi saingannya ini kan penting kan. Ternyata keburukannya juga lebih sedikit. Ya. Sehingga masih menang kebaikan. Jangan sampai sudah kebaikannya sedikit, pahalanya sedikit, dosanya banyak. Kan gitu rumusnya ya. Kalau nggak bisa banyak berbuat kebaikan, maka jangan banyak-banyak berbuat keburukan. Atau kita sadar keburukan kita banyak, gempur saja keburukan itu dengan istighfar, dengan taubat, dan terus biar amal kita yang sedikit ini menang. Ya. Gitu ya. Fahuwa fi isyatir radiyah. Itu orang yang menang kebaikannya, ya. Menang, untungnya Allah begini loh. Untungnya ya, kalau kita perhatikan surah Al-Qari'ah itu, ya, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, fa amman thaqulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Barang siapa yang amal kebajikannya itu lebih berat, berarti orang masuk surga bukan orang enggak punya dosa. Bukan orang enggak punya dosa. Ada dosa mah, tapi lebih berat kebaikannya. Ada dosa masih ditimbang. Komunikasi syafaat oleh Rasulullah, diberikan syafaat. Siapa orang yang ditolong? Orang ditolong itu orang yang punya yang celaka. Ditolong. Kalau nggak celaka nggak perlu ditolong. Udah jalan aja sendiri. Siapa yang ditolong oleh kita, diulurkan tangan oleh kita? Orang yang kecebur got, baru dia diangkat, ditolong. Ayo naik. Orang yang tetap jalan di atas jalan itu nggak usah, kecuali ada niat, ya. Kecuali ada hasrat. Ya. Orang lagi jalan sini pegang orang masih di atas, yang kecebur got yang ditolong malah, kan gitu.
Ya, yang kecepur got yang diberikan syafaatna. Siapa tahu kata Nabi, itu emang umatku ya Allah, ada kebaikannya, tapi ada juga keburukannya. Tolong hapus deh keburukannya, gitu. Sehingga menang kebagian selamat kita. Mudah-mudahan ya. Dosa gempur terus dengan istighfar, maksiat gempur terus dengan tobat. Insyaallah kebaikan dijaga, dipelihara. Nah, biar kita bisa manfaatkan di waktu diperlukan. Teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, babul amri bi adail amanah, tentang amanah. Hadis yang hampir terakhir ya, kedua terakhir. Hadis nomor 201 dalam kitab saya. Wa an Hudzaifata wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata pengarang kitab dari sahabat Hudzaifah ibnu al-Yamani, dari Hudzaifah wa Abi Hurairah dan Abu Hurairah, semoga Allah meridhai keduanya, memberikan rahmat kepada keduanya. Qala, berkata keduanya. Jadi sama-sama dapat dari Hudzaifah al-Yamani, dikatakan juga oleh Abu Hurairah. Berkata keduanya, qala Rasulullah, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yajma'ullah, akan mengumpulkan Allah tabaraka wa taala an-nasa, semua manusia. Waduh, dari awal sampai dengan akhir dikumpulkan semuanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibangkitkan, kemudian dikumpulkan oleh Allah semuanya, enggak terkecuali, ya, tidak terkecuali. Fayakumul mu'minuna hatta tuzlafa lahumul jannah, maka menempati ya, atau berdiri orang-orang mukmin itu hatta tuzlafa lahumul jannah, sampai mereka di dekat surga, ya. Jadi semua orang berkumpul, umat Islam ini udah dekat ke surga nih. Di antara enaknya jadi umat Rasulullah, terakhir umatnya, ya, paling bontot, masuk surganya duluan. Masuk surganya duluan. Ya. Kenapa? Ya, Nabi Muhammad SAW pemimpinnya. Ya. Umat Rasulullah, Allah mengumpulkan seluruh manusia, akan mengumpulkan seluruh manusia. Kemudian yang paling dekat ya ke surga itu adalah umat Rasulullah. Udah dekat ke surga, Fayatuna Adam, kemudian mereka mendatangi Nabi Adam. Belum bisa masuk, sudah dekat surga tapi belum bisa masuk. Mereka berpikir, siapa kira-kira yang punya kunci masuk surga nih? Ibarat rumah tuh, rumahnya udah di situ, tinggal masuknya nih, tinggal masuknya. Maka orang-orang ini berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam. Kenapa? Kakek kita, ya, kakek kita. Salawatullah alaih. Cuma Allah memberikan rahmatnya kepada Adam. Fayaqulun, dan orang-orang itu mengatakan semuanya, ya abana istaftih lanal jannah, wahai, ya, bapak kami. Ya, makanya kita semua adalah turunannya Nabi. Kita semua turunan Nabi kita. Nah, yakni Nabi Adam. Ya. Kalau para sahabat itu turun Nabi Muhammad rapih ke bawah. Habib. Tapi kita nggak usah bilang saya juga Habib turunan Nabi, tapi Nabi Adam. Nah, Nabi Adam nggak bisa. Kenapa? Di tengahnya ada Korun, Firaun. Nggak taunya kita pas jalurnya ditelusuri, jalurnya Firaun isinya. Coba tahu kan. Nah, jadi semua adalah turunan Nabi kita nih. Artinya jangan suka bilang begini, saya mah nggak pantas lah. Tenang, ente sangat pantas, soleh. Kenapa? Ente turunan Nabi. Kok usah tahu Nabi Adam. Gitu ya, Mak. Kayak ujung-ujungnya Nabi. Maka jangan bangor banget ya. Malu sama kakek kita itu Nabi Adam alaihissalam. Ya abana istaftih lanal jannah, wahai bapak kami, wahai kakek kami. Ini pasti kakek lebih sayang sama cucu ini pasti gitu ya.
Sama bapak kita mah dimarahin, sama kakek kita dimanja bener. Ya. Wah, kakek kita bukain pintu surga nih, tolong bukain pintu surga nih, mintakan untuk dibukakan pintu surga nih. Nabi, makhluk manusia pertama di atas muka bumi, udah pernah survei ke surga. Coba gimana? Nabi Adam udah pernah survei ke surga. Hah? Kenapa Nabi Adam dikasih survei dulu di surga? Padahal kan buat di dunia Allah. Kenapa taruh di surga dulu? Biar tahu tatanan kehidupan yang sempurna itu seperti apa. Jadi masuk TC dulu, masuk training center dulu. Nanti di dunia tata begini nih, gitu. Ya, makanya di surga dulu. Luar biasa, luar biasa. Fayaqulu, maka berkata Nabi Adam, wahal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum. Kata Nabi Adam, aduh, jangan saya lah. Bukankah yang mengeluarkan kalian minal jannati, bukankah aku yang mengeluarkan kalian dari surga? Wa ma akhrajakum, dan tidaklah yang mengeluarkan kalian semua minal jannati dari surga illa khati'atu abikum, kecuali kesalahan bapakmu ini. Kata Nabi Adam, saya pernah berbuat salah tapi tidak dosa ya. Berbuat salah, ijtihadnya salah, tapi tidak berdosa Nabi Adam. Karena Nabi ma'sum, tidak berdosa dijaga. Jadi kesalahan Nabi Adam itu tidak sampai terjatuh dosa. Salah ijtihad, ya, salah ijtihad. Bukankah yang mengeluarkan kalian semua adalah kesalahan bapakmu ini? Ya. Malu untuk gua ke pintu surga. Dulu yang kalau mengeluarkan kalian dari surga ada kesalahan bapak, satu kesalahan bapakmu ini, gitu. Ya, nggak bisa. Ya. Lastu bi sahibi dzalik. Bukanlah aku yang berhak untuk membuka pintu surga. Idhabu ila ibni Ibrahim Khalilullah. Pergilah kalian ke Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya Nabi Ibrahim pergi deh sana bareng-bareng ke Nabi pergi ke Nabi Ibrahim semuanya. Qala fayatuna Ibrahim, kemudian manusia itu mendatangi Nabi Ibrahim. Fayaqulu Ibrahim, wahai Ibrahim, siapa gelarnya? Abul Khalilullah, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim. Banyak keturunan jadi nabi. Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul Ibrahim, maka berkata Ibrahim, lastu bi sahibi dzalik, innama kuntu khalilan min wara. Kata Nabi Ibrahim, lastu bi sahibi dzalik, bukan saya yang berhak membuka pintu surga itu. Saya memang kekasih Allah, tapi waro terbelakang, bukan yang paling utama saya. Masya Allah, di Nabi Ibrahim masih ngomong begini nih. Nah, ada orang yang sekarang ngomong, saya paling mulia, paling berhak surga ya. Nabi Ibrahim masih ngomong, waro, saya yang kesininya, bukan kekasih Allah yang paling utama saya, gitu kata Nabi Ibrahim. Bukan saya yang berhak buka pintu surga. Apa kata? Tapi ngasih coba, imadu ila Musa alladzi kalamahu Allah takliman. Datangi Nabi Musa, kata Nabi Ibrahim. Coba datang ke Nabi Musa, ya. Yang Allah pernah bicara langsung kepada Nabi Musa. Ketika Bani Israel minta, Nabi Musa langsung ngomong dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di bukit Sinai. Yang ngomong Allah, yang bicara dengan Allah di tempatnya Allah, di tempat yang khusus ada Nabi Muhammad. Coba datang ke Nabi Musa, dia mah pernah ngobrol sama Allah. Coba ngobrol sama Nabi Musa, luar biasa. Fayatuna Musa, maka mereka mendatangi Nabi Musa. Fayaqulu lastu bi sahibi dzalik. Nabi Musa pun bilang, bukan aku yang berhak. Idhabu ila Isa kalimatillah wa ruhi. Coba pergi sana ke Nabi Isa. Nabi Isa itu gelarnya apa? Kalimatullah wa ruhullah, ya.
yang ditiupkan langsung ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak pakai ada bapaknya enggak, ya. Langsung ditiupkan ke rahim ibundanya. Jadi nah, bukan yang model sekarang. Banyak Ustaz di kampung saya ada anak ada bapaknya. Bukan itu mah. Nah, itu mah es cendol. Es cendol dikelapain. Apa istilahnya? Perut berjendol nggak ada bapaknya. Itu mah ini mah bisa Ruhullah pergi ke sana coba. Fayaqulu Isa dan Nabi Isa pun ngomong lastu bi sahibi dzalik. Bukan saya yang berlaku, Nabi satu. Nabi-nabi utama semua didatangin. Fayatuna Muhammadan. Kemudian mereka mendatangi Nabi Muhammad. Kan setelah Isa nggak ada lagi. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa itu? Panik orang. Panik, masya Allah, panik. Makanya mendingan kita panik di dunia perkara akhirat daripada kita paniknya di akhirat. Mendingan kita sibuk di dunia perkara akhirat daripada nanti kita disibukkan di akhirat. Ya. Maka datang pada Nabi Muhammad SAW fayaqumu fayu'dzanu lahu. Kemudian Nabi Muhammad berdiri fayu'dzanu lahu. Kemudian diizinkan masuk. Ternyata yang pegang kunci surga adalah Nabi Muhammad SAW. Maka diizini Nabi Muhammad, saya mau masuk pun. Ya, karena nabinya yang pertama, maka umat yang pertama masuk surga juga umat Nabi Muhammad. Ini diantara menunjukkan keutamaan Rasulullah. Maka disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pemimpinnya para nabi dan rasul. Pemimpin apa cirinya? Mampu melakukan sesuatu, punya hak sesuatu yang tidak dimiliki oleh yang lain. Masya Allah. Maka nisbah kita udah cakep nih, ya. Kaitan kita udah cakep, nempel kita udah pas, yaitu kepada Sayyidul Anbiya wal Mursal, yaitu pemimpinnya para nabi dan rasul. Bahkan Nabi Muhammad pemimpinnya seluruh makhluk. Seluruh makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah, pemimpinnya Nabi Muhammad. Sayyidul makhluqat, pemimpin seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berarti pemimpinnya manusia, pemimpinnya jin, pemimpinnya malaikat. Itu Nabi Muhammad SAW. Dan panitia dan panitia akhirat kan juga makhluk, ya. Yang kuasanya Allah, tapi panitianya siapa? Makhluk. Dan Nabi Muhammad adalah pemimpin makhluk. Karena ada panitia alam barzah, kayak gitu lah. Ada panitia pengajian, panitia itu. Sampai akhirat juga panitia tetap makhluk. Dan pemimpin makhluk itu adalah Rasulullah. Ketemu mungkar nakir, pemimpinnya siapa? Rasulullah. Ketemu malaikat jabaniyah, pemimpinnya siapa? Rasulullah. Ketemu panitia padang mahsyar, ya, malaikat, pemimpinnya Rasulullah. Maka kudu dekat kita sama Rasulullah. Jadi begitu mungkar nakir lihat, aduh ini mah orang dekat big boss, ini mah bahaya kan? Bahaya. Tanyanya pelan-pelan aja. Kenapa dia dekat dengan Rasulullah, pemimpin para malaikat? Banyak sholawat, banyak bersolawat kepada Rasulullah. Orang tampang gahar dan mungkar nakir, dia mah pelan. Mandro buka, kan enak ya. Allah Rabbi gitu. Kenapa kok dia bisa pelan? Bukan karena kita dekat sama pemimpin mereka juga itu Rasulullah. Maka kudu banyak-banyak sholat biar dekat. Nabi yang bilang, kedudukan seseorang kelak nanti memiliki adalah di surga orang yang aktsaruhum sholatan, yang paling banyak bersolawat. Ada orang udah bersolat, udah itu waktu sholat juga udah segitu doang. Perbanyak sholat. Penting kita nih, karena biar kita aman. Kenapa? Dekat sama ketua panitia. Ketua panitia,
Ya, kan ketua makhluk, ketua panitianya adalah Rasulullah yang pegang kunci surga. Begitu Rasulullah mau buka, bentar, ada yang kurang kata Nabi. Orang rahasia mana? Waduh, dicariin. Kalau nggak dekat, tinggal, cariin. Maka jangan jauh-jauh sama ketua panitia, kepada akhiratnya. Nah, kemudian satu beres diizinkan mulai ngabri dengan Rasulullah, siap masuk surga. Wa tursalul amanatu warrahim, kemudian dikirimkan amanah dan rahim. Ya. Kita bahas soal amanah. Semuanya adalah amanah. Berarti amanah ini akan mewujud sebagai apa namanya? Satu makhluk. Begitu juga rahim. Ya. Jadi banyak yang di dunia ini bukan makhluk, di akhirat kelak akan mewujud sebagai makhluk. Jangan aneh, kuasa Allah beda alam akhirat dengan alam dunia. Nggak usah aneh-aneh kalau kita pakai logika. Alam rahim ibu kita dan alam dunia sama nggak? Beda. Di alam rahim ada McD, nggak ada. Alam rahim ya minum aja, makan dari ibunya, kan begitu. Ya, begitu berat kita ke dunia, segala ayam. Ya. Pizza Hut ada, keripik. Ya. Semua beda. Begitu juga alamat. Maksudnya orang jangan aneh loh. Kok gimana Quran mewujud sebagai satu makhluk nanti di akhirat? Nggak usah aneh, itu alam yang berbeda. Amal kita yang dilakukan, sholat semuanya mewujud sebagai satu makhluk. Ya. Amanah mewujud sebagai satu makhluk. Rahim mewujud satu makhluk. Udah ngabring begitu di bawah, kemudian dikirimkan amanah rahim. Masya banyak anak amanah, ya? Anak amanah bisa jaga, tuh amanah bagus. Istri amanah tuh istri tuh, jangan diutak-atik, jangan dibikin susah. Loh, fa innakum akhudtumuhunna bi amanatillah. Kata Rasul kan gitu. Ittaqullah fi nisaikum, takwalah kalian di istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena engkau mengambilnya dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Istri satu, amanah satu. Udah, enggak usah diterusin ya, kan gitu. Amanah itu sesuatu yang meringankan apa memberatkan? Memberatkan. Amanah tuh. Begitu amanah kan, fayaqumani, kemudian berdua ini berdiri. Rahim ya, dan amanah. Janabatai sirat yaminan wa shimalan, di sisi sirat, ya, jembatan yang membentang di atas neraka. Itu namanya sirat. Ya. Lewat semua, lewat situ, ya, lewat. Ada yang nggak lewat, ada. Nyemplung, udah masuk duluan, nyemplung. Sirat tuh. Yang dalam hadis yang lain ada yang secepat, di sini mau masuk, ada di sini secepat kilat dan yang lainnya. Ya. Fayamurru awwalukum kalbar. Jadi sirat itu, saya ingat dulu khutbah Jumat itu ada salah satu, dulu kan khutbah tuh rapi ya, pakai buku tuh. Nah, dikatakan katanya lebih tajam dari pedang, lebih tipis daripada rambut di belah 7. Itu sirat. Itu khutbah Jumat waktu kecil kita hafal. Kenapa? Itu terus. Ya. Ternyata cara belajar itu begitu, terus-terusan saja sampai apa? Salah satu khutbah Jumat yang saya hafal gitu, yaitu kita akan melewati sirat, pakai bahasa Sunda ya, yang lebih tajam dari pedang, tipisnya rambut di belah 7. Hafal sekarang. Di waktu di pesantren ada di khotib, itu pasti bacanya apa namanya, sampai kita sebut khotib Ustadz Mehpoi gitu. Karena kalau khotbah Jumat yang ada Mehpoi gitu. Gitu. Jadi cara belajar anak juga gitu, terus-terusan sampai hafal. Nah, itu sirat.
ternyata di kiri kanannya ada penjaga tuh. Siapa penjaganya? Amanah dan rahim. Nah. Jadi kalau orang nggak jaga amanah, nggak ditolong dong. Orang nggak jaga silaturahim, nggak mau nolong. Hati-hati nih. Kita menjaga silaturahim, niatkan agar rahim itu, ya, yang tadi terputus rahim itu akan menolong kita kelak ketika kita melewati sirat. Amanah apapun, ya amanah jabatan, ya amanah anak, ya amanah harta, ya amanah istri, jaga. Loh kok kalau enggak boro-boro ditolong, kata rahim, dia malah pemutus silaturahim. Kita lagi jalan dikeplak jatuh. Gitu. Ya, amanah juga kayak gitu. Emang enteng tuh yang lagi menjabat. Emang enteng tuh yang lagi berkuasa. Emang enteng tuh orang yang lagi Allah kuasakan harta yang banyak. Emang enteng tuh orang yang Allah sedang berikan amanah murid yang banyak. Berat itu. Masya Allah. Senang. Santri saya banyak. Innalillahi dalam hati, ya Allah, sanggup enggak nih bawa amanah ini? Sanggup enggak? Kagak bisa tidur. Umar bin Abdul Aziz begitu. Jadi Amirul Mukminin, ya, tidurnya begini, ya, mikirin. Jangan-jangan sampai ada binatang yang terpleset karena sebab jalan yang dibangun gak bagus di pemerintahan saya. Jauh sampai begitu. Makanya Umar bin Abdul Aziz mah disebut Amirul Mukminin yang kelima. Sudah bukan dibikin perut rakyatnya lagi, kok manusia udah kenyang semua. Binatang dipikir ada yang binatang kelaparan, enggak ya? Makanya umurnya pendek. Ya. Tadi saya ngobrol di jalan dengan Pak Sugi. Saya bilang, perasaan pemimpin-pemimpin yang adil itu identik dengan kejuhudan, dengan kemiskinan. Ya. Dulu, ya. Sekarang penguasa pejabat itu identik dengan kekayaan. Oh, rumahnya gede, wajarnya pejabat. Kadang-kadang yang kaya bukan pejabatnya doang, sampai anak, sampai cicitnya. Gitu, identik gitu. Kita enggak menghukum itu salah, tapi pemimpin adil itu identik dengan dan kemiskinan. Umar bin Abdul Aziz itu, ya, sampai-sampai yang benerin pagarnya sendiri adalah beliau, benerin pagar sendiri. Nggak mau pakai fasilitas istana. Kita kembali lagi, itu salah satu amanah, ya. Banyak amanah, ya. Macam-macam amanah. Fayamurru awalukum kalbarki, maka lewat orang yang pertama kalbarki, seperti kilat, secepat kilat. Mau tipis mau bagaimana cepat, terus nyampe, ya. Qultu, maka aku mengatakan, ya bi ummi ayu syai'in kamaril barki, ya Rasulullah, seperti apa orang yang lewat seperti kilat itu? Qala alam taru kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfi ainin. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau pernah melihat sesuatu yang lewat dan pergi fi tarfati ain, sekejap mata, terus saja. Masyaallah. Ya. Kamaril rai, kemudian yang kedua, kelompok yang kedua lewat, saking solehnya dong. Yang kedua kamarir rih, seperti angin, ya, angin berhembus pelan kan, lewat, tapi cepat juga, cuman tidak secepat kilat mah, tek sudah nggak ada, nyampe, nggak ada kendaraan kayak gitu, ya, tek nyampe, nggak ada. Angkot ada angkot, pas kita merem melek-melek nyampe, cepat banget. Bukan cepat, ente tidurnya lama, ya, itu secepat kilat, angkotnya luar biasa. Kenapa? Aneh merem pas melek nyampe, kata Cimone. Nah, itu mah pulas tidurnya. Nah, ada yang seperti angin, ya. Suma kamarit tair. Kemudian ada yang seperti lewatnya, berlalunya tair, burung, burung. Masih kelihatan, gitu. Wasyaddar rijal, dan bergantung tajri bihim a'maluhum, bergantung seseorang itu lewat tergantung dari
amal-amal mereka. Ya. Amalnya kayak gimana tuh? Ya. Coba apa tuh? Hewan kurbannya patungan, ya rebutan di sana. Mau korban patungan, ya rebutan. Boncengan 6 lagi. Itu. Tajir bima amalu, beda. Jadi gini ya, bukan berarti sapi itu harus patungan 7, enggak mesti. Maksimal 7. Mau sapi sendiri juga boleh. Karena pernah ada orang, Ustaz gimana saya mau kurban sapi, harus dibagi sama siapa? Sudah ente sendiri juga boleh sapi. Ya, sendiri juga boleh, cuman maksimal 7. Kalau nggak dibatasin bahaya. Bisa sekampung patungan sapi 1. Coba kan kayak naik odong-odong. Kasihan banget ya. Gitu. Tergantung apa kecepatan sih? Semua tergantung amal. Keadaan di alam kubur itu kan setelah kehidupan dunia bergantung amal. Jadi orang-orang yang sibuknya beramal, ya santai juga di sana. Ketika di alam barzakh tadi, mulai start malam pertama di alam barzakh, orang-orang yang amalnya bagus ya anteng aja. Mungkar nakir datangnya baik-baik. Ya, udah gitu dikasih lihat ini Nabi Muhammad SAW, dikumpulkannya dengan orang-orang soleh. Keadaan itu. Nanti disambut. Sampai sana ketemu orang-orang soleh, guru-guru kita, orang-orang soleh. Kalau yang menjadi orang soleh disambut ruhnya. Disambut, gimana keluarga saya, gimana pesantren saya, kamu masih suka kesana nggak? Masih bagus sih, ngobrol tuh. Sampai kata yang lain, jangan ditanya-tanya dulu, dia barusan capek. Beneran tuh dapat begitu, jangan tanya, semua nanya, gimana tuh, gimana? Mungkin ente juga nanti kalau duluan tanya, Ustaz gimana? Bini saya kawin lagi nggak sama dia tinggal saya? Allah alam, kan gitu. Ya, kebetulan nggak jauh-jauh sama aneh. Waduh bahaya gitu. Ya, itu tanya begitu. Enak-enak aja gitu. Ya. Begitu nanti ada yang begitu panjang banget tuh enggak. Begitu hari kebangkitan dia baru bangun, dia tidur seperti orang yang baru bangun dari tidur. Apa ini? Hari kebangkitan. Oh, hari kebangkitan, santai aja. Di padang mahsyar orang panik, enggak deh. Santai aja, dikasih perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalem aja. Kenapa? Karena sebab aman. Begitu juga lewat sirat yang tadi begitu ngeri bawah neraka, kalem aja lewat. Itu apaan? Sirat lewat, tenang, lewat beres. Udah. Jadi bergantung amal. Maka harus kumpulin amal yang banyak. Kemudian wa nabiyyukum qaimun 'alas sirat yaqulu rabbi sallim. Coba deh, di mana Nabi Muhammad? Berdiri Nabi Muhammad SAW di atas surat itu dan Nabi mengatakan, ya Allah selamatin, ya Allah selamatin, ya Allah selamatin. Yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untungnya jadi umat Nabi Muhammad lagi. Nabi nggak ninggalin ternyata. Coba sempat kita ngebayangin kalau orang aja ada yang secepat kilat, bagaimana Rasulullah? Ketinggalan kali kita. Itu kan pasti pertanyaan kita gitu. Para sahabat juga nanya gitu. Lah Rasulullah udah kemana gitu? Kalau ada orang yang secepat kilat Nabi gimana? Nggak kelihatan kan? Sama sekali nggak kelihatan. Tapi kata Nabi, wa nabiyyukum qaiman ala sirat, dan nabimu berdiri di atas sirat itu. Dan berdoa, Rabbi salim, Rabbi salim, Rabbi salim, Rabbi salim. Ya Allah, terus begitu. Ya Allah selamatin umatku, ya Allah selamatin umatku, ya Allah selamatin umatku. Tuh Nabi Muhammad SAW. Dunia akhirat mikirin kita, Rasulullah SAW. Kalau kita mau ke tempat yang enak lagi surga, mau ke tempat yang enak, misalkan gitu kita udah sibuk aja. Kadang-kadang bini lupa, di kondangan bini lupa. Cuma ngejar bakso cuangki di itu, bini kemana ya? Nabi kan, Rabbi salim, Rabbi salim, Rabbi salim. Maka udah apalagi yang dengan melihat fakta seperti ini, gitu. Gimana posisi kita dengan Rasulullah?
Sering alhamdulillah ya Allah jadi umat Rasulullah. Tiap hari Allahumma sholli Muhammad, Allahumma sholli Muhammad. Ada tandanya umat Rasulullah, di antaranya adalah min atharil wudu, dari bekas wudu. Lewat gitu ya. Kan pemimpin yang bagus begitu ya. Pemimpin yang bagus, ayo lewat semuanya ya. Nabi nggak pernah mikirin sendiri. Ini dia, di dunia juga gitu. Nabi kalau senang, Nabi belakangan. Kalau urusan makan, Nabi belakangan. Urusan yang sulit, Nabi duluan. Urusan yang berat, Nabi dulu. Bahkan ketika Rasulullah mau ke Taif ya, Nabi nggak banyak orang. Nabi tanggung sendiri. Padahal saat itu udah ada Abu Bakar, udah ada yang lainnya. Kalau kira-kira sulit, Nabi jalani sendiri. Senang makan minum, Nabi belakangan. Abu Hurairah suruh duluan, Ahlu Suffah suruh duluan. Begitu juga nanti. Aduh, lewat tuh. Rabbi salim. Hatta ta'juzu amalul ibad, sampai sedikit amal seorang hamba, hatta yaji'ur rajul la yasati'u sayra illa zahfan. Kemudian setelah itu kan urutannya lewat. Yang paling banyak amal, terus sampai orang yang sedikit amalnya, sampai datang seorang laki-laki la yasatu sayra illa zahfan. Dia tidak mampu berjalan kecuali dia merangkak belayutan. Tapi enggak seperti komik zaman kita kecil ya, ada yang disetrika, belayutan, perutnya muncul. Itu cuma visualisasi tapi enggak persis kayak gitu. Tapi lumayan lah nakut-nakutin kita waktu kecil kan itu. Ini kan ayo tahuan tuh yang era tahun 80-an. Ustaz Manan mungkin agak enggak tahu lah ya. Era milenial, ini lebih parah dari Hidayah ini. Ya, komik-komik itu lebih parah daripada Hidayah. Divisualkan itu bahaya juga ya, divisualkan tuh bahaya nanti. Tapi ya namanya masa masuk, enggak kayak gitu, lebih daripada itu. Wa fi hafadai sirat kalalibun mu'allaqah, dan di di pinggir sirat kalalibun mu'allaqah, itu ada pengait yang tergantung, ma'muratun bi akhidhi man umirta bih, akan mengambil ada pengait gitu, ada pengait yang bergantung di pinggir-pinggirnya, akan mengambil orang yang diperintahkan untuk diambil. Famakhlusun najin, ada yang terseret tapi selamat, wa mukridasun finnar, dan ada yang terpelanting ke neraka ya. Jadi ada perintah Allah Subhanahu wa taala, selamatin ini ya. Udah jatuh pun masih diambil oleh pengait itu, diselamatkan. Tapi ada juga yang terpelanting masuk ke neraka ya. Di antaranya apa kaitan dengan bab ini? Di pinggir itu adalah ada amanah dan ada rahim yang menolong. Maka jaga amanah, jaga rahim atau silaturahim. 2. Yang ketiga, siapa yang paling utama? Nabi Muhammad di situ yang berdiri diselamatin. Rabbi salim gitu. Ya Allah ya. Wa qawlu wara huwa bi fathi fi mawakila bidhammi bila tanwin wa ma'nahu lastu bitil kadarajah ar-rafi'ah. Nah, ini menjelaskan mufradat yang itu. Wara itu adalah dengan fathah pada keduanya, waro'a. Dan ada yang mengatakan juga dengan dhamma. Ini menjadi hadis penutup dalam bab perintah untuk menjalankan amanah. 1, mananya adalah kalau kita diberikan amanah, jaga dengan sekuat tenaga kita. Yang ketiga, jangan ambil amanah yang nggak perlu. Jangan ambil amanah yang tidak perlu. Apa amanah tidak perlu? Ya, simpan harta secukupnya. Ya, cari harta secukupnya. Jangan demen-demen banget ngumpulin harta. Kenapa? Hakikatnya amanah. Bisa nggak kita mempertanggungjawabkannya? Gitu ya.
Karena tahu amanah ini berat, maka jangan ambil banyak-banyak dong. Maka orang ambil amanah, ambil resiko sebenarnya mah. Ya. Jabatan-jabatan itu diperebutkan ketika di dunia, tapi dibenci ketika di akhirat. Nggak suka gitu. Nggak suka, ya Allah, kita mah ribut sama temen gara-gara rebutan jabatan. Langsung to the point aja kadang-kadang ya. Gitu kan? Gara-gara saling fitnah, saling gibah, saling menjatuhkan, saling caci maki. Untuk apa? Untuk mendapatkan jabatan yang berpotensi untuk mencelakakan kita. Jadi sangat tidak layak untuk diperebutkan dengan cara gitu. Enggak. Kenapa? Ente yang mau ambil. Ente mau jadi apa? Mau jadi RT, ente ngambil. Enggak ada RT merebutan. Di atasnya dikit tuh direbutin tuh. Di atasnya RT sedikit diperebutkan. Terjemahkan saja masing-masing. Ya kan? Apalagi makin ke atas, rebutan. Mending dia yang menjabat kadang-kadang kacau. Yang menjabat orang lain, dia yang berantem. Ya? Kalau dia celaka di akhirat masih mending, di dunia menikmati. Kita di dunia nggak menikmati, di akhirat belangsak. Masya Allah. Ya, sewajarnya saja. Sewajar berkampanye, sewajarnya saja. Ini soal harta dan soal jabatan. Ya. Sama juga dengan istri. Amanah bukan tuh? Amanah. Nggak bisa bawanya celaka. Nggak usah jadi pakai kebanggaan. Dijajarin, saya Ustadz sukses nih, di belakang istri saya 4, jajarin di belakang ceramah jajarin belakang. Ya pernah jadi begitu. Ya dibangga-banggain di dunia, di sana susah. Bukan berarti saya mengharamkan nih, bukan berarti saya mengharamkan bini lebih dari satu. Enggak, sama enggak berani ngaramin. Yang saya enggak berani melakukannya, itu aja. Enggak berani marah, ente berani ya silahkan. Tapi ini amanah, ya, amanah. Makanya kita juga dikasih anak, alhamdulillah. Tapi itu amanah. Ibarat misalkan ada yang Allah belum dapat anak juga, ente dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi nggak ada yang perlu terus saya mau punya anak, jangan bangga banget anak itu amanah. Harta juga begitu. Ya. Banyak bangga, nggak ada orang amanah kok. Berpotensi merusak, mencelakakan kita. Maka punya harta, umpetin, ya. Ya Allah, mudah-mudahan nih saya bisa jaga amanah ini. Jangan dibangga-banggain, bikin susah kok bangga. Sesuatu yang bakal bikin kita susah kok bangga, gitu. Ya. Maka hati-hati dengan nggak bisa bawanya celaka, nggak bisa ngurusnya susah. Ya. Maka tidak perlu ada yang dibanggakan. Saya jangan senang-senang banget teman. Kambing bukan berarti kita boleh mengajak orang berbuat kebajikan. Hayo ajak sekuat-kuatnya. Tapi nggak perlu pakai bangga-banggaan. Masjid saya 20 sapinya. Masjid saya 40 kambingnya. Pakai dong lagi. Ya gitu. Udah ada. Ya Allah, ini bisa nggak ya bawanya ya? Zakat masjid saya sekian ton. Dong gitu ya. Ente dia amanahnya lebih ringan. Pesantren saya dong muridnya 2000. Itu mah lah pesantren cuma 3 ya. 3 juga belet semua gitu ya. Nggak usah. Kenapa? Itu amanah. Ngeri aslinya mah ngeri gitu ya. Ya Allah ya. Kalau dapat amanah jalankan dengan sungguh-sungguh, tak perlu dibanggakan, ya, nggak perlu jadi bahan sombong. Walhasil nanti sudah bahan celaka, bertambah dosa. Orang Islam dikasih suruh menjabat berkuasa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, siap. Tapi enggak usah ngambek, nggak usah ngambek, nggak usah marah. Kita lagi diselamatin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gitu nggak maju pada saatnya. Kalau orang tidak gila jabatan semuanya,
maka pada saatnya akan muncul orang yang kompeten. Ya Allah ya. Amanah nggak perlu dibanggain ya. Yang harus dari amanah adalah diistighfari. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bahkan orang-orang soleh itu jangan dapat amanah, baru dipuji dia udah istighfar. Ya. Aduh, cakep banget ini mobilnya, motornya. Astagfirullahaladzim. Bukan punya saya, punya Allah gitu. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagus banget nih rumah, siapa dulu dong yang punya? Model begitu. Disirot kira-kira gelayutan ini. Babu tahrim dzulmi wal amri biradil madzalim. Hadis yang selanjutnya baca aja panjang banget ya. Hadis bab yang selanjutnya adalah panjang tapi semakna. Babu tahrim dzulmi wal amri biradil madzalim. Bab selanjutnya adalah tentang keharaman berbuat zalim wal amru biradil madzalim, dan perintah mengembalikan hak orang yang didolimi. Ya. Bab selanjutnya itu adalah tentang bab kezaliman, ya, dan perintah kalau kita sudah terjebak dalam situasi sebagai orang zalim, ya kembalikan. Kalau hak orang lain tunaikan. Ma huwa zalim? Kita lihat dulu apa sih zalim itu gitu ya. Sering dibahas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Zalim itu contohnya kopi itu harusnya diminum malah dibuang. Itu zalim. Ya. Cangkir itu harusnya dipakai wadah air, malah dipakai main bola. Malah dipakai judi yang dibulak-balik itu tuh. Itu zalim. Nah, kita cobain dulu isinya. Jadi apa zalim itu? Bisa jadi pengertian zalim menggunakan sesuatu tidak sesuai fungsinya. Itu zalim. Ya. Masjid ini harusnya dipakai ibadah, ya. Malah dipakai main-main. Wakafnya, ya, misal gini, orang bersedekah ke masjid 10.000, 20.000 untuk kemakmuran masjid, dipakai 17-an, ya, dipakai 17-an. Kas masjid banyak nih, pakai 17-an dah. Itu zalim. Orang mewakafkan karpet musola untuk dipakai sholat. Ini dipakai di paso, buat alas main catur atau kongko yang ini zalim. Tidak sesuai peruntukannya, tidak sesuai fungsinya, zalim. Termasuk zalim adalah juga tidak menunaikan hak yang semestinya. Haknya Allah adalah kita sembah. Kita tidak menyembahnya, kita zalim. Ya. Gitu, ya. Tidak menunaikan hak Allah. Haknya anak diberikan pendidikan. Kita tidak mendidik anak, maka kita orang tua yang zalim. Haknya istri diberikan makan oleh seorang suami, enggak dikasih makan sama suami, zalim. Haknya suami dipatuhi oleh istri enggak patuh, zalim. Haknya orang tua mendapatkan bakti anak tidak berbakti kepada orang tua, zalim. Itulah zalim. Berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang kepada seseorang yang lain harusnya lewat jalur yang halal, lewat jual beli, lewat hadiah, lewat sedekah, dan yang ini diambil, diambil paksa, maling namanya. Ini zalim. Al muslimu man salim al muslimu min lisani wa yadi. Kata Nabi, muslim itu adalah yang selamat. Seorang muslim selamat dari lisan dan tangannya. Itu hak sesama muslim, dilanggar oleh kita dengan menjatuhkan kehormatannya, dengan ngomongnya, maka kita zalim. Itulah kezaliman, ya.
Kemudian ketika kita berada di situasi itu, ya, misalkan dulu kita pernah atau masih ada di rumah tuh, ya, misalnya apa ya, sesuatu yang kita ambil dari orang lain. Dulu senang banget kita sama misalkan sandalnya orang lain gitu ya. Kemudian kita ambil, maka kembalikan. Itu nama raddul madzalim, mengembalikan hak dari orang yang didolimi. Aduh, saya pernah ngomongin si fulan tuh, si fulan masih hidup. Bebaskan. Mohon maaf, saya dulu pernah ngomongin ente, ikhlasin ya. Ngomongin apa? Itulah waktu ente beli motor baru, ente bilang itu pasti baru dapat togel itu. Misalkan begitu, ya kita ngomong fitnah dan yang lainnya. Itu namanya mengembalikan kedoliman. Bebaskan. Jadi ada kedoliman, ada mengembalikan hak orang yang didolimi. Waktu transaksi jual beli, saya bilangnya korma ini sudah cukup 2 kilo, ternyata kurang dari 2 kilo dan kita tahu, kembalikan sama orang yang beli. Mohon maaf, waktu itu sengaja timbangan saya kurangin, nih sekarang saya tambahin kormanya. Oh, nggak bisa, kata yang beli, itu 3 tahun yang lalu, sekarang nilainya udah bertambah. Ya pasrah, bebasin. Kan gitu ya. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yudha, wa ma lidzalimina, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim min hamim, dari teman setia. Orang yang zalim itu enggak bakalan punya teman setia, ya. Enggak akan punya teman setia, bahkan temannya dikit. Kenapa? Enggak ada yang mau nemenin dia, ya. Lisannya pedas benar, di belakang ngomongin dulu, enggak awet barang orang, lengbat meleng diembat, ya kagak ada. Wala syafi'in yudha, dan tidak ada syafi', orang yang menolong, yudha, yang diterima, dan enggak akan ada yang nolong. Enggak punya teman, enggak ada yang nolong. Kalau banyak teman, banyak yang nolong. Dunia akhirat temenin nolong. Fa inna likulli akhin syafa'ah, kata Rasulullah, setiap saudara bisa nolong saudaranya. Makanya rumusnya, kalau banyak teman kan enak. Jangankan di akhirat, di dunia aja enak banyak teman mah. Ya. Dagang gampang. Kenapa? Temennya banyak. Ya. Mau dagang apa aja? Korma kek, bubur kek, ya. Aman. Ya. Order dari mana-mana. Kenapa? Banyak teman. Coba kalau temennya cuma 3 orang, itu lagi, ya. 4 hari korma hangus. Ya. Jadi dikasih kuncian Allah Subhanahu wa taala, pengen banyak teman, pengen banyak yang nolong, dunia akhirat, stop kedzaliman dirimu terhadap mereka. Gitu. Jangan jadi orang yang zalim. Wa qala ta'ala, wa ma lidzalimina min nasir, wa ma lidzalimin, dan tidaklah bagi orang-orang zalim min nasirin, penolong. Termasuk, ya, contohnya adalah kedzaliman itu orang pinjam duit harusnya dibalikin. Ini enggak dibalikin. Maka besok gampang enggak minjemin? Enggak, susah. Beda waktu datang minjem sama yang ditagih, oh, gampang minjem, susah ditagih dia mah gitu kan. Nah, satu orang bilang ke 20 orang, nasib enggak ada. Orang zalim tidak punya penolong dunia akhirat. Terlebih lagi kita takut, malah di akhirat kita lebih takut. Di akhirat kita lebih takut, enggak ada yang nolong kita. Wa ammal hadis fa minha hadisun Abi Dzar al-muqaddimu fi akhir babil mujahadah. Wallahu a'lam. Hadis-hadisnya banyak, nanti kita baca di pertemuan yang akan datang, ya. Baik, ini pengajian kita malam hari ini, mudah-mudahan manfaatnya. Sebelum saya tutup, sekiranya ada yang perlu penjelasan tambahan atau saya ada yang terlewat, ada yang salah, saya persilahkan kalau ada yang mau tanya.
Ada nggak? Kenapa Heri udah pakai masker, Pak Heri nggak tanya? Udah mau dibuka bahaya. Saya punya pertanyaan satu katanya, tapi nunjukin dua. Ayo, Pak Heri silakan. Waalaikumsalam. Sama-sama. Taqabbalallahu minna wa minkum. Pasti yang paling sedikit yang secara berat kan. Nah, yang paling banyaknya yang diatur apa yang layak Baik. Pengennya banyak yang selamat atau banyak yang jatuh? Insya Allah lebih banyak yang selamat. Nggak disebutkan sekian prosentasenya ya. Nggak ada tabulasinya Pak. Ini konsultan main tabulasi aja berapa persen menurut Rasulullah sana gitu ya, nggak ada disebut seperti itu, tetapi lebih banyak yang selamat. Kenapa? Perangkat untuk yang nolongnya banyak. Satu tadi rahim lolos, apa tadi, amanah lolos, ada pertolongan Rasulullah lolos, ada pertolongan teman ya. Sampai ada orang yang sudah mau masuk surga, kayaknya ada teman yang ketinggalan deh. Kok saya belum lihat ya? Kenapa? Jamaah malam Selasa belum hadir semua. Gitu kan? Apa kata itu? In kuntum ala syafa khufratin minan nar fa anqadhakum minha. Ketika engkau sudah berada di pinggir lagi terjun kali, lagi terjun kan, sekian puluh ribu tahun kan, teman kita yang di depan itu ingat, ya Allah, waktu ngaji malam Selasa tuh ada teman sebelah kiri tuh ikut sama-sama ikut ngaji, yang pas saya ngambil keripik udah habis dimakan sama dia. Ya, gitu. Kok belum kelihatan ya gitu. Lapor sama Allah, ya Allah gimana nih? Udah, kamu cari tuh. Kamu cari ke neraka, kira-kira ada nggak? Dia lagi terjun. Lagi terjun. Itu yang lagi jatuh gitu. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdasarkan itu ya, aku lihat lebih banyak yang selamat masuk surga. Terlebih umat ini kan kita bicara umat Rasulullah ya, bukan yang lain ya. Orang kafir udah jelas lah, nggak lewat sirat nih mah, belum langsung dilempar. Ini bicara umat Rasulullah atau min ahlil jannah, ada yang dicuci dulu kan gitu. Tapi keyakinan saya insya Allah umat Rasulullah lebih banyak masuk surga langsung ya. Kan banyak teman bisa nggak syafaat Rasulullah. Coba kalau kata lu Rabbi salim, Allah tolak nggak? Enggak. Makanya kita ibadah sekemampuan kita ya, ibadah kita sungguh-sungguh. Jangan lupa kita merapat ke Rasul dengan baca sholawat. Jangan lupa baik-baik kita kepada sesama kita ya, karena itu semua adalah perangkat ya, atau institusi yang bisa menolong kita kelak di yaumil akhir. Coba, saya pikir sih yang masuk neraka tuh sebrengsek-brengseknya umat Rasulullah. Sholawat kagak pernah, sholat kagak, sama temen jahil, sama tetangga usil, maksiat jalan terus, nggak ada tempat karaoke yang nggak didatengin, segala macam kayak gitu. Ya, punya orang diembat terus, korupsi terus, udah brengsek banget. Ya. Tapi insya Allah kalau kayak kita malah ya ngaji 2 minggu sekali ya, terus ya sholat ya berjamaah ya, kadang di rumah gitu insya Allah ya dulunal jannah. Tinggal kita nih keyakinan saya ini, tinggal kita nih menentukan derajat kita di surga kayak gimana. Yang penting istiqomah, jaga yang wajib ya, tinggalkan yang haram, tambahkan yang sunnah sedikit-sedikit. Tinggal kita rebutan di surga, fasilul khairatnya di posisi seperti apa gitu. Jadi jangan terlalu overconfident, jangan terlalu juga pesimis, nanti hidupnya nggak bahagia. Tengah-tengah aja, yakin optimis masuk surga. Kenapa masih ibadah juga?
pengen beda dikit dong Ustadz sama jamaah. Masa sama jamaah? Ya kan gitu. Jamaah juga bilang boleh ente di sini Ustadz, tapi di surga ane pengen lebih dari ente. Begitu. Surga ketemu dia lagi. Kacau. Ya. Hah? Enggak. Bidadari ente kayak gimana kata? Pengen tahu aja urusannya. Gitu. Ya Allah gitu ya. Insyaallah. Bagian panjang kita malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah mudah-mudahan kita jaga silaturahim, kita jaga amanah sedikit yang ada pada diri kita sekemampuan kita, semaksimal yang bisa kita lakukan sambil terus berdoa pada Allah. Ya Allah, jangan Engkau siksa kami karena kebahagiaan amanah yang Engkau berikan kepada kami. Ala hadhihi ni'mah wa lakum nitasul barakatuh kana al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Allahumma jam'ana hadza jam'an mubarakan waj'al tafarraqana min ba'dina hadza tafarraqan ma'suman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dan maklumat saja. Insyaallah per minggu ini semua aktivitas kegiatan dakwah yang rutin kita lakukan sudah berjalan semuanya ya. Yang biasa ke at-taqwa sudah jalan. Yang malam Sabtu kita zikir ratiban sudah jalan. Insyaallah semua sudah jalan. Ada jadwal baru yaitu di